Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 13 April 2025. Artinya, sehari setelah Presiden Republik Maluku Selatan, MRR Sumokil, ditembak mati oleh bengis dan jahatnya pemerintah Indonesia sehubungan dengan RI dan NKRI yang didapatkan berdasarkan Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 59 di Jakarta. Sekali lagi beta ulangi. Pada hari ini tanggal 13 April 2025. Sehari setelah Presiden Republik Maluku Selatan MRR Sumokil ditembak mati atas perintah jahatnya dan bengisnya pemerintah Indonesia sehubungan dengan Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Hasil dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta itulah membuahkan KUHP dan menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai makar dan separatis terhadap Indonesia yang adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Maka pada hari ini, beta harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya tentang apa itu Indonesia dan kejahatan pemerintah Indonesia itu sendiri. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya sehari saja. Lalu dari manakah datangnya Indonesia itu? Dan untuk siapa Indonesia itu dimaksudkan? Ya. Nah, untuk menemukan Indonesia itu sebagai bangsa negara, maka inisiatif yang diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda yang dikenal dengan 9 perjanjian penting internasional menghasilkan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Indonesia yang tadinya tidak tahu itu apa dan dari mana asalnya dan kepada siapa dimaksudkan telah dirampun dalam 9 perjanjian penting internasional dan menghasilkan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta sesuai dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan Rancangan Konstitusi RIS 1949. Dalam posisi Negara Federasi Republik Indonesia itu ada terdapat Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, di mana dalamnya ada terdapat Maluku Selatan, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan Rancangan Konstitusi 1949. Sah, mutlak, dan tidak bisa lagi dicabut, sebagaimana yang dimaksudkan pada Rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dari hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan Piagam Persetujuan dari Rancangan Konstitusi 1949. Indonesia tidak ada punya hubungan dengan KUHP dan Undang-Undang 45. Indonesia memiliki hubungan dengan Rancangan Konstitusi RIS dan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar yang termuat dalam 9 perjanjian penting internasional. Karena Indonesia bukanlah bangsa, Indonesia bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja.
Belanda tidak pernah menjajah Indonesia walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu, kalau berbicara mengenai Indonesia, di luar standar yang telah ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara tidak benar. Ya, jelas. Untuk membantahnya, siapapun juga tidak dapat membantahnya. Dan untuk membela kebenaran ini, haruslah teguh berdiri untuk membicarakannya. Sehingga segala tipu daya dan kebohongan, ya, manipulasi Jawa dan Jakarta sehubungan dengan RI dan NKRI harus dihancurkan. Haruslah dihancurkan. Sehingga konsep 70-an tahun, makna dari 70-an tahun ini akan menjadi satu titik atau gejolak untuk Indonesia itu sendiri. Untuk itu, kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, beta berpesan kepada Anda, sadarlah dan ingatlah bahwa gejolak penipuan dan kebohongan dan pembodohan serta kejahatan yang kalian miliki untuk membela Indonesia, antara lain proklamasi, itu salah, ya. Likuidasi, itu salah. Dekret Soekarno, itu salah. Pembunuhan pemerintah atau Presiden Republik Maluku Selatan dan menuduh pemerintah dan Republik Maluku Selatan sebagai makna separatis, itu salah. Dan kelima, ingat, ada petisi yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, kepada Profesor Dr. Koni Rahakundini Bakri, dengan pernyataannya kepada pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dengan Sumatera dan Indonesia Timur, itu pernyataan yang sangat-sangat tidak manusiawi, tidak akademisi, ya, tidak manusiawi dan tidak akademisi. Itu pernyataan atau pola pikir, kalau kata modern sekarang ini, kadrun. Ya. Pertama-tama Profesor Ibu Koni Rahakundini harus tahu bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Itu dulu harus dimengerti. Jangan pura-pura tidak tahu atau jangan menyembunyikannya. Ya. Dengan 5 hal ini atau fakta ini, ya, kalian berani membunuh Presiden Republik Maluku Selatan dan menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai makna separatis. Sementara Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standard. 5 hal penting. Lalu saudara membela Indonesia dengan alasan apa? Saudara membela Indonesia Timur itu dari mana? Bagaimana saudara menempatkan Indonesia Timur pada RI dan NKRI yang adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan? Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai unsur kepalsuan dan kejahatan atau kebengisannya penguasa Jawa dan Jakarta. Bengis. Indonesia itulah konsep bengis penguasa Jawa dan Jakarta. Sekali lagi beta ulangi, pada hari ini tanggal 13 April 2025, sehari setelah pembunuhan atau membunuhnya Presiden Republik Maluku Selatan, maka beta akan menempatkan Indonesia sebagai negara bengis. Indonesia benar-benar adalah konsep negara bengis. Bukan hanya konsep sejuta kejahatan, tetapi benar-benar adalah konsep bengis.
Anda general, bengis. Anda presiden dan wakil presiden, bengis. Anda profesor doktor di bidang hukum dan sejarah untuk Indonesia, bengis. Apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu, semuanya bengis. Bisa dengar semua perkataan mereka bila berbicara tentang Indonesia atau membela Indonesia. Semua perkataan mereka itu menuju kepada kebengisan. Tiada seorang pun yang jujur dalam berbicara mengenai Indonesia. Prabowo Subianto sebagai presiden pun tidak jujur. Ibu Koni Hakundini pun tidak jujur. Apalagi Profesor Dr. Mahfud MD, itu lebih rusak lagi. Rusak akhlak, mulut, hati. Pemerintah Indonesia semuanya bengis bila ingin membela Indonesia dalam bentuk apa saja. Indonesia itu pada bulan November beta sudah katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Tapi setelah 59 tahun bertepatan dengan kematian Presiden Republik Indonesia, artinya yang dibunuh oleh TNI berdasarkan hukum-hukum yang dibuatnya untuk RI dan KRI, adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia dan Indonesianya benar-benar adalah konsep kebengisan. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah bengis, semuanya, dari presiden sampai kepada gubernur, bahkan kepada camat-camatnya, apalagi militernya dan polisinya, semuanya bengis. Untuk itu tidak heran kalau lihat sana sini kebengisan berlaku di mana-mana. Itu adalah konsepnya, itu ada kondisinya, ya. Kondisi bengis berlaku buat Indonesia. Mereka tidak sadar dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka sekarang berada pada kondisi bengis, ya. Tipu menipu, bohong berbohong, menggunakan istilah-istilah tipu daya untuk bela kebohongan. Ya. Tidak seorang pun di antara kalian yang mampu membela kebenaran. Sekalipun kalian berbicara mengenai begini begitu, seperti dalam persidangan menyangkut ijazah palsu Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Indonesia, Profesor Gerung memberikan banyak pendapat mengenai paham-paham kepalsuan di persidangan. Luar biasa penjelasannya, tingkat tinggi. Ya, profesor, cara berpikirnya juga jenius. Tetapi apa artinya semua itu? Kalau Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekali kelihatan atau negara double standar. Dapatkah Profesor Rocky Gerung memberikan penjelasan yang tepat dan benar tentang apa yang beta katakan, bahwa Indonesia alias RI dan KRI adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekali kelihatan? Mau dibantah atau dibenarkan, dapat atau tidak? Inilah waktunya. Semua cendekiawan harus berbicara tentang kebenaran menyangkut Indonesia. Penipuan dan kebohongan tentang sejarah Indonesia selama 75 tahun ini harus dihapuskan. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Terlebih lagi, Indonesia itu sudah dibubarkan oleh Soekarno. Setelah dibubarkan, Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat di kawasan Pasifik dalam hukum bangsa Indonesia, diserahkan oleh Soekarno. Apa hubungannya? Maluku Selatan tidak punya hubungan apapun dengan Indonesia. Sekarang Indonesia tidak ada. Mau bicara apa juga tidak bisa. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ibu Koni Hakundini bahwa
harus menjaga Sumatera Sumatera dan Indonesia Timur, itu tidak kena. Indonesia tidak ada, Indonesia sudah dibubarkan. Kalau kalian menekankan kata makar separatis kepada katorang sampai bilang kata katorang ini makar separatis, maka sekarang beta menuntut kebenaran juga dari kalian. Tidak boleh berbohong dan tidak boleh berdusta. Ya, tidak boleh berbohong dan tidak boleh berdusta. Bahwa Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. RI dan NKRI adalah benar-benar bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Bagaimana pemerintah dan Republik Maluku Selatan dinyatakan bersalah terhadap Indonesia yang palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar? Di mana letaknya perhubungan Republik Maluku Selatan atau Maluku Selatan dengan Indonesia? Coba. Kepada Presiden Republik Indonesia atau NKRI Prabowo Subianto di Jakarta hari ini, 13 April 2025. Anda harus berani membuat penyelidikan tentang Maluku Selatan adalah dalam Indonesia. Coba Anda buktikan. Kumpulkanlah para sejarawan dan sarjana hukum di Indonesia, ahli sejarah kumpul. Lalu tuntutlah dari mereka bahwa benarkah Maluku Selatan itu ada dalam Indonesia atau tidak? Coba. Berbicara mengenai Indonesia saja sudah salah. 100% salah. Indonesia itu adalah bukti nyata dari negara yang telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1990 Indonesia Timur dibubarkan. Dan itu artinya total Indonesia dibubarkan. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah musnah. Indonesia sudah hilang sama sekali dari atas muka bumi ini sampai dengan hari ini. Yang ada sekarang ini itulah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelautan atau negara double standar. Dan itulah RI dan NKRI. Untuk itu jangan paksa ketorong untuk menjadi bagian dari itu negara palsu. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, DPR dan MPR di Senayan Jakarta, jangan paksa ketorong untuk menjadi Indonesia. Jangan bilang ketorong ini Indonesia. Ketorong bukan Indonesia, ketorong ini bangsa Maluku asli. Maluku asli. Tidak ada punya hubungan dengan Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Dalam soal apapun ketorong ada punya hubungan dengan Indonesia. Tidak ada. Ya, karena sudah diputuskan dan dibubarkan oleh Soekarno. Habis. Untuk itu, penggunaan hukum yang menempatkan Maluku sebagai makar separatis membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dengan Indonesianya benar-benar adalah bangsa dan pemerintahan bengis. Bengis. Hukum dan undang-undang serta Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari pemerintah dan negara bengis. Ini lebih jahat dari Houthi lagi ini. Dan Hezbollah. Ini kacau besar ini, negara model apa ini? Indonesia ini negara model apa? Pada bulan November 2024, beta sudah bilang bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Pada hari ini, tanggal 13 April 2025, beta juga akan beritahukan kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia adalah konsep kebengisan. Bukan hanya sejuta kejahatan, tapi juga konsep kebengisan. Soekarno bengis atau tidak? Soeharto bengis atau tidak? Habibie bengis atau tidak? Wahid bengis atau tidak? Megawati bengis atau tidak? SBY bengis atau tidak? Joko Widodo bengis atau tidak? Prabowo sekarang ini bengis atau tidak? Jangan paksa ketorong untuk jadi Indonesia. Indonesia negara bengis. Indonesia negara konsep sejuta kejahatan. Itu bukan negara, ya. Itu negara palsu, ya. Negara double standar.
Yang punya standar itu satu, yaitulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Lain dari itu artinya double standar, artinya kacau balau. Kalau sudah dibilang double standar, mau bicara apa lagi? Ya. Indonesia sudah dibubarkan. Prabowo harus jujur sekarang. Prabowo Presiden Indonesia hari ini dengan wakilnya dan semua anggota parlemennya di Jakarta, di Senayan Jakarta, dan semua anggota kabinetnya harus jujur mengakui bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Jangan si anak saya bilang makar separatis. Jangan si anak saya bilang Papua itu makar separatis. Jangan si anak saya bilang RMS itu makar separatis. Sontoloyo pemerintah Indonesia. Pemerintah bengis, pemerintah biadab, berani mengatakan bahwa kami ini makar separatis dan si anak saja membunuh, menuduh, menghukum. Ya. Pemerintah Indonesia itu tidak lebih dari bengis dan biadab. Kalau kalian menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai makar separatis dan menuduh rakyat RMS sebagai yang bersalah atau makar separatis, kalian adalah pemerintah bengis dan biadab. Siapapun juga Anda, status apapun juga Anda. Ya. Ingat, selama ini kalian merampok negara dan merusak negara kami. Sampai dengan hari ini telah mencapai, kerugiannya telah mencapai 750 triliun euro. Setiap tahun akan terus bertambah. Ya. Semua orang yang dituduh dengan RMS kata makar separatis, dituduh-tuduh. Bayar 25.000 per person. Yang dianiaya 50.000 sampai 150.000 per person. Ingat ini kata. Pemerintah, beta punya pemerintah, kalian harus bayar dengan standar 500.000 triliun. Per person. Itu pemerintah. Itu bukan mainan. Ya. 500.000 euro per person. Mesti bayar. Rakyat yang dituduh 25.000. Rakyat yang dianiaya, dipenjarakan, masuk penjara, ya, bahkan yang dibunuh 50.000 sampai 150. Nanti lihat. Pemerintahnya semuanya 500.000 per person. Euro. Bukan rupiah. Katong sekarang rupiah karena katong punya status pada waktu itu dalam konsep internasional. Bagaimana kalian bisa tuduh katong yang hukum palsu? KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu, segala yang menyangkut Indonesia itu palsu semuanya. Bagaimana kalian bilang katong ini makar separatis? Kurang ajar. Pemerintah bengis. Segala hukum undang-undang itu undang-undang bengis. Bagaimana kalian menuduh ketua dengan konsep-konsep kacau balau seperti itu? Apa hubungannya? Baca teks proklamasi RMS 25 April 1950 supaya tahu. Tidak ada hubungan dengan Indonesia. Apalagi RI dan NKRI. RI itu di Yogyakarta. NKRI itu tidak tahu di mana. Ya, semuanya sudah tidak ada. Lalu bagaimana ada hubungannya dengan ketorang dengan Maluku, peristiwa Maluku Selatan? Pembentukan NKRI oleh Sumokri pada 17 Agustus 50 itu apa hubungannya dengan Maluku Selatan? Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini beta ingatkan, sadarlah dan mengertilah bahwa hak kemerdekaan di Kota Republik Selatan haruslah dikembalikan. Haruslah dikembalikan, tidak boleh dipertahankan. Akan menjadi cilaka besar buat kalian. Ya, akan menjadi cilaka besar buat kalian. Sampai kepada anak cucu kalian semua menderita. Semua itu. Tipu daya akan menghancurkan kalian. Tipu daya dan kebohongan serta kebingisan pemerintah Indonesia tahun 50 terhadap ketong punya bangsa
Republik Maluku Selatan akan berbalik sekarang menimpa kalian sendiri. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Anambas Patimura, Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan semua yang ada di Maluku sana, yang unsurnya adalah Indonesia. Sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Teristimewa kepada DPRD di Karangpanjang Ambon. Ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia alias RI itu bukan negara merdeka dan berdaulat, itu negara palsu, ilegal, dan angkusional serta skandal kelautan. Perjuangkanlah daerahmu, perjuangkanlah negaramu, Republik Maluku Selatan, bukan Indonesia. Ya, perjuangkanlah negaramu, Republik Maluku Selatan, dan bukan Indonesia. Indonesia bukan negara kami. Negara kami itu adalah Republik Maluku Selatan. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang berada pada Indonesia itu palsu semuanya. Ilegal. Hukum terlaku tuh, hukum bobotai itu buang akang, berakan di pantai sana. Ya. Buang akang, itu hukum terlaku tuh. Jangan menyalahgunakan saya punya rakyat dengan penggunaan hukum-hukum palsu. Ya. Untuk itu, beta menghimbau sekali lagi kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon. Sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Dan jangan sekali-kali mengatakan bahwa RMS itu makar separatis. Jangan coba-coba itu kata. Mukamu tidak bisa lagi dilupakan. Ya, kau orang Maluku, kau anak Maluku. Belajarlah jujur dengan dirimu sendiri. Harus berani katakan bahwa Indonesia negara palsu, Maluku bukan. Itu kepalsuan itu nyata. Maluku tidak pernah palsu. Maluku tidak pernah makar. Maluku tidak pernah separatis. Indonesia itu benar-benar negara palsu, ilegal, dan konstitusional karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu bicara apa sekarang? RI dan NKRI itu bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara, dan merusak negara. Lalu bicara apa? Lalu menggunakan hukum apa? Menggunakan undang-undang apa untuk bela Indonesia itu? Untuk itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi beta menghimbau kepada Kapolda Maluku, Pangdam Anambas Patimura, kalian-kalian yang asalnya dari Jawa ini, hati-hatilah. Jangan bertindak seenak maunya. Ya. Kalau makan perutmu sudah gendut, pibera di kaku sana atau di pantai sana. Jangan menyalahkan beta punya rakyat. Jangan sekali-kali bilang beta punya rakyat itu makar separatis. Ya. Balikkan itu kata kepada dirimu. Kalau kau berani bilang beta punya rakyat itu makar separatis, kau mesti balik bahwa kau itu polisi. Polisi makar, polisi separatis, polisi gadungan, ya, tentara sontoloyo, ya. Aturan memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah, menjadi tentara dan polisi kepada negara palsu, ilegal. Bagaimana menyalahkan beta punya rakyat? Bagaimana bisa menyalahkan RMS? Kamu sendiri adalah polisi dan tentara negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan itulah RI dan NKRI. Bagaimana kalian mau paksa ketua buat jadiin RI dan NKRI? RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, dan skandal kelautan. Indonesia itu tidak punya kedaulatan, melainkan skandal kelautan. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki kedaulatan, melainkan skandal kelautan. Untuk itu jangan bicara kata Indonesia punya kedaulatan. Tidak ada. Indonesia tidak punya kedaulatan. Indonesia sendiri tidak ada. Sudah dibubarkan. Ya, kapan dibetulkan? Kalau mau dibetulkan harus melalui Konvensi Montevideo untuk diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dan sampai hari ini Indonesia tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional secara de facto dan de jure, ya, bahwa itulah negara merdeka berdaulat. Coba mari maju di pengadilan internasional kita buktikan bahwa Indonesia diakui sebagai negara merdeka berdaulat berdasarkan de facto dan de jure. Mari coba. Beta goreng kamu orang semua tanpa pakai minyak. Itu beta punya dunia. Model begitu tuh beta goreng kamu orang semua. Pulang berjalan kaki. Kamu orang kira ini mainan. 70 tahun kalian telah menyusahkan ketorang. Dan sekarang waktunya kalian harus bayar semuanya. Sembayar, mampus.
Raja Belanda menuntut supaya Indonesia harus membayar kembali kepada mereka 504 triliun rupiah atau euro, tidak tahu. Tidak bayar, mampus. Dia buat kalian semua, ya. Dia bisa buka rahasia tentang tipu daya kalian tentang Indonesia. Dia bisa tanya kapan dijajah Indonesia. Raja Belanda akan bertanya kepada Presiden Indonesia bahwa kapan ke Belanda jajah Indonesia. Lalu kalian mau jawab apa? Di mana ada Indonesia? Soekarno sendiri bukan Indonesia. Soeharto sendiri bukan Indonesia. Prabowo sendiri bukan Indonesia. Ya. Coba tes DNA-nya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, ya, Kapolda Pangdam 16 Patimura, hati-hatilah dengan cara kalian yang selalu menuduh RMS sebagai makar separatis. Kepada para pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan kejaksaan, ingat, saya belum tuduh beta punya rakyat, kalian kepala kejaksaan, kepala pengadilan tinggi, pengadilan negeri, semua harus tes DNA bahwa kalian itu Indonesia atau bukan. Kalau bukan Indonesia, jangan salahkan beta rakyat. Dan Indonesia harus dibubarkan. Indonesia harus dibubarkan karena tidak punya dasar hukum, tidak punya bukti, tidak punya apa-apa bahwa Indonesia itu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Dunia tidak pernah akui kecuali setan. Ya. Dan setan itulah yang menjadikan pemerintah Indonesia punya mulut semua penipu dan pembohong semuanya. Untuk itu tidak mengheran kalau Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa malaikat sekalipun kalau turun dari surga untuk bekerja sama dalam sistem pemerintah Indonesia, maka malaikat itu akan menjadi iblis. Dan semua anggota pemerintah Indonesia semua, dari desa sampai di pusat, ya, semua itu iblis. Kenapa? Kalau berbicara mengenai Indonesia bahwa itu negara merdeka dan berdaulat, itu bahasa iblis. Membuat kalian semua bengis. Iblis tidak membuat kalian jadi orang baik. Tidak. Iblis membuat kalian semua menjadi bengis, jahat. Dan untuk itu, melalui kesempatan ini sekali lagi, beta menghimbau kepada semuanya. Terutama kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Harus mengadakan penyelidikan kembali terhadap keputusan hakim militer tentang kesalahan Presiden Republik Maluku Selatan. Di mana letak kesalahannya? Harus tunjukkan, harus umumkan bahwa di mana letaknya kesalahan Presiden Republik Maluku Selatan dan di mana letaknya kesalahan RMS. Ya, ingat, harus ada bukti. Ya, jangan coba-coba menggunakan KUHP 58 dan Undang-Undang 45. Itu palsu semuanya. Itu ilegal. Ya, karena Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional. Jadi kalau menggunakan itu namanya double standar. Ya, sekali lagi, beta ulangi. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Anda harus berani membuat penyelidikan terhadap keputusan mati terhadap Presiden Republik Maluku Selatan dan Republik Maluku Selatan sebagai makar separatis. Ya, kalian harus berani buktikan. Kalian tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, harus jujur di mata rakyat, membuktikan bahwa betul-betul pemerintah Republik Maluku Selatan dan Republik Maluku Selatan itu benar-benar makar separatis atau tidak. Asal-asal hukum apa? Ya, segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Ya, tidak ada dasar hukum yang bisa dapat kalian benarkan. Tidak ada. Ya. Tidak ada satu hukum di Indonesia yang dapat membenarkan tindakan dan perbuatan kalian menyatakan makar separatis kepada kami. Karena apa? Karena Indonesia itu sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar. Lalu cabut sana, cabut sini, comot sana, comot sini, perbela. Ingatlah bahwa suatu waktu kita akan berhadapan di pengadilan internasional. Ya, segala pembuktian yang kalian buat itu, bawa semuanya. Nanti di pengadilan internasional nanti lihat. Kalian punya pembuktian itu benar atau tidak. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk harus mengadakan penyelidikan terhadap keputusan yang goblok dan tolol yang dibuat oleh hakim-hakim goblok dan tolol baik secara sipil maupun militer terhadap pemerintah dan negara kami Republik Maluku Selatan. Kami tidak setuju dengan segala tindakan dan hukum dan aturan apapun dari Indonesia. Tidak. Itu bukan negara kami.
Kami bukan bangsa Indonesia, kami bukan negara Indonesia. Kami bangsa Maluku. Rakyat Maluku, bangsa Maluku, pemerintah Maluku Selatan. Bukan Indonesia. Indonesia 0,0,0 sampai dunia di kiamat 0. Indonesia tidak punya apa-apa. Dari beta, Bung Anies Yurinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.